Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, mengharap kepada Allah semoga kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam mempelajari pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, silakan masing-masing dari kalian mengirimkan daftar hadirnya melalui grup WA ya. Nah, pada hari ini kita akan memasuki tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran ke-1. Nah, pada hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat dengan mengamati video pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu menganalisis upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan tepat dengan mengamati video pembelajaran. Nah, adapun manfaat materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu keseimbangan lingkungan, adalah kita dapat mengetahui masalah-masalah keseimbangan lingkungan agar dapat mencegah terjadinya masalah tersebut. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang masalah-masalah keseimbangan lingkungan serta upaya apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menanggulangi atau kita bisa mencegah terjadinya masalah keseimbangan lingkungan tersebut. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, di layar gambar apa itu? Pasti semuanya sudah pada tahu kan? Ya, itu adalah gambar padi. Mari kita mengenal tumbuhan padi. Indonesia memiliki beragam tanaman pangan. Salah satunya adalah padi. Tanaman padi dapat menghasilkan beras. Beras merupakan makanan sebagian besar penduduk Indonesia. Nah, setiap hari apa yang kalian makan? Beras bukan? Nasi maksudnya. Nah, nasi tadi berasal dari tumbuhan padi. Apakah kalian sudah tahu bagaimana ya proses pertumbuhan padi? Apakah kalian pernah melihat orang yang menanam padi? Atau orang tua kalian bekerja menanam padi? Mari simak penjelasan tentang pertumbuhan padi. Nah, pada pertama yang harus dilakukan adalah membajak sawah. Sawah itu dibajak supaya apa? Apakah ada yang tahu? Ya, supaya tanahnya menjadi gembur. Ketika tanah gembur, maka akan lebih mudah ditanami padi. Setelah tanahnya sudah gembur, maka padi mulai ditanam. Setelah padi ditanam, padi pada hari ke-100 mulailah tumbuh biji padi. Biji padi yang tumbuh pertama berwarna hijau, lama-kelamaan menjadi kuning. Nah, setelah padi berusia 120 hari, setelah padinya menguning, nah padi siap dipanen. Setelah dipanen, barulah padi diambil dari sawah, dibawa untuk diapain setelah diambil? Untuk dijemur, kemudian digiling. Mengapa harus dijemur terlebih dahulu? Supaya padinya kering. Ketika sudah kering, maka akan lebih mudah dipisahkan antara padi dengan batang-batangnya. Nah, setelah digiling, biji padi siap menjadi beras. Beras yang tadinya asalnya dari padi, nah ketika dimasak akan menjadi nasi yang setiap hari kita konsumsi. Dari proses menanam padi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang kalian tidak mengerti? Nah,
Dari proses menanam padi bisa juga terjadi masalah keseimbangan lingkungan. Apa saja kira-kira? Nah, nanti setelah mengamati video penjelasan proses menanam padi dari Ibu, silakan kalian mengidentifikasi, kemudian selain mengidentifikasi, analisis juga apa yang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, apa yang harus dilakukan agar orang-orang yang menanam padi bisa memanen hasil dengan baik, tidak terjadi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Sebenarnya kalian sudah tahu belum keseimbangan lingkungan? Apa sih keseimbangan lingkungan itu? Nah, keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi gangguan atau tekanan yang timbul baik dari alam maupun dari aktivitas manusia. Kira-kira kalian tahu tidak apa faktor penyebab masalah keseimbangan lingkungan? Ada beberapa faktor penyebab masalah keseimbangan lingkungan. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah alam. Mengapa manusia dapat menjadi penyebab masalah keseimbangan lingkungan? Ada beberapa orang yang menebang pohon sembarangan atau menebang pohon secara liar yang mengakibatkan tanah longsor, banjir. Nah, hal-hal yang seperti itu akan menjadi masalah keseimbangan lingkungan. Ketika banjir, ketika tanah longsor dan persawahan ada di daerah sekitar ya tempat terjadinya longsor dan banjir, maka akan terjadi masalah keseimbangan lingkungan. Kemudian yang kedua, faktor alam. Kalau faktor alam kita tidak dapat menghindarinya, namun kita tetap bisa berhati-hati agar terhindar dari masalah keseimbangan lingkungan yang terjadi oleh faktor alam. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menjaga keseimbangan lingkungan? Apakah kalian sudah tahu? Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah stop penebangan hutan secara liar. Karena sudah Ibu jelaskan tadi, banyak sekali akibatnya dari penebangan pohon secara liar. Yang kedua, lakukan penghijauan. Mengapa kita melakukan penghijauan? Penghijauan itu banyak sekali manfaatnya. Selain menjadikan udara lebih sejuk, kemudian akar dari pohon dapat merekatkan tanah, nah akan bisa mencegah terjadinya longsor. Inilah yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan kita. Setelah mengetahui beberapa materi yang telah Ibu paparkan, buatlah kesimpulan, kemudian kirimkan ke grup WA. Nanti Ibu akan mengkoreksinya, Ibu akan membetulkannya jika masih ada yang kurang tepat, dan Ibu akan memberikan penguatan. Kerjakan tugas-tugas yang Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp berupa link Google Form. Kemudian jangan lupa nanti untuk mengerjakan tugas evaluasi akhir juga. Nah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita semua berdoa bersama-sama. Semoga kita diberi kemudahan dalam memahami materi-materi yang telah disampaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan agar kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.